Orang kadang bilang ikhlas itu berat gitu ya. Gimana sih ngelakuin sesuatu atau ibadah itu berat banget. Tapi kalau kata Tubas gini, kenapa berat ya? Kalau kata Tubas gini lah, malah ente kalau ibadah, kalau bersosial sama orang itu kalau nggak ikhlas malah berat. Malah kalau Tubas gitu terbalik. Kenapa? Coba aja ente baik sama orang, loyal sama orang, suka ngasih, suka muji. Tapi kalau teman ente nggak begitu juga, ente kesel nggak? Jatuhnya kesel, kecewa. Gue mah jaga perasaan dia, kalau dia dongkol. Sama tetangga misalkan baik ngasih sesuatu, kok dia nggak ngasih juga, atau kok nggak pernah bagi. Jatuhnya kecewa, uring-uringan. Kenapa? Karena itu tandanya kita butuh ikhlas. Kalau nggak ikhlas malah berat. Makanya saya Tubas bingung lah. Kenapa ente ibadah nggak pakai ikhlas berat, malah kata saya kalau nggak ikhlas malah berat. Kenapa? Resikonya jadi kecewa. Itu jadi berat, lebih berat gitu. Bener gak? Iya, lebih berat. Nah, ente abis sodako, yang ente tahu tuh sodako tanpa ubala, rezeki makin nambah gini. Tapi itu benar. Tapi kalau di dalam realitanya setiap ente sodako selalu ada tatlubul ajro, selalu ada nuntut ke Allah. Oh, udah ente sodako, tapi ente begitu-gitu aja, nggak dapat balasan. Ente bakal gimana? Uring-uringan, kecewa, berat gak? Berat. Nah di situ berarti ikhlas memang kita lah yang butuh. Bukan ibadah yang harus ikhlas, tapi kita yang emang butuh gitu. Dibalik harusnya. Bukan berat, tapi emang kita emang hidup butuh ikhlas. Kalau enggak kita bakal kecewa terus gitu. Baik sama orang, ngomong sama teman kita sopan, nggak pernah ngeledek dah, biar dia juga nggak ngeledek kita. Tapi suatu hari dia nyakitin hati kita, kecewa gak? Nah itu kenapa? Karena awalnya ada tatlubul, ada nuntut mau kayak gitu juga. Nah itu dia di situ pasti timbul kecewa. Makanya alhamdulillah diharusin ikhlas tuh, alhamdulillah gitu sih. Kalau udah terbalik, alhamdulillah kita setiap aktivitas harus ikhlas, bener gak? Kalau enggak uring-uringan gak tiap hari? Coba puyeng. Soalnya kenapa? Di pikiran kita kalau kita segini pasti dapat segini, bener? Kalau ke orang baik pasti orang itu baik, bener? Kita rumusnya begitu terus. Nah kalau kita begitu terus, makanya kita kolat ma'rifatullah. Kita tuh sedikit mengenal Allah tuh jadi dangkal kita pengetahuan tentang Allah itu. Soalnya kita sebatas makhluk doang gitu. Ya emang kalau baik ke tetangga, baik ke saudara itu bukan karena kita tatlubul ajro harusnya, bukan karena emang mau menuntut biar dia gitu lagi ke kita, enggak, tapi emang itu disyariatkan, emang perintah dari Allah, emang udah perintah Allah aja. Tapi kalau kita dari awal, oh gue baik sama orang, bodo amat pokoknya emang ini emang disuruh sama Allah ya kan, bagusnya begini sama tetangga sama saudara. Nah ketika dia membuat sakit hati kita biasa aja gak? Biasa aja, nggak kecewa, nggak berat. Kenapa? Karena dari awalnya beda. Dari awal ini bibitnya beda, bagus. Dari Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fadun alaina tawbatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syekh Muhammad Nawawi. Wa khususan lil masyayikh. Kami syukur sadar wazir amal rahmat dan misalnya Allah kita bersyukur sadar wazir amal rahmat dan misalnya Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Faslun. Faslun ini adalah fasal wa syurita ma'ama marro liqabuliha. Wa syurita dan disyaratkan ma'ama marro, disertai dengan syarat-syarat salat yang sebelumnya. Syarat ini liqabuliha, untuk diterimanya salat. Diterima indallahi, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Syarat untuk diterima salat ayak sida biha wajhallahi ta'ala. Ayak sida, hendaknya ia bermaksud biha dengan salat tersebut. Yang ia maksud wajah Allah ta'ala, zatnya Allah, wahdahu, maha esa Allah. Wa yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Wa yakuna dan disyaratkan ma'kuluhu, makanannya orang itu, wa malbusuhu dan pakaiannya orang yang sholat itu, wa musallau dan tempat sholatnya orang yang sholat itu, halalan, halal. Syarat kedua, wa ayah dirokol bahu, wa ayah dirokol buhu fiha, dan syarat diterima sholat hati orang itu hadir fiha, di dalam sholat. Falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Falaisa lahu, maka tidak akan memperoleh apa-apa orang tersebut min sholatihi, dari sholatnya, illa ma, kecuali sesuatu aqala minha, yang ia jiwai, minha, daripada sholat itu. Khusyuk ya maksudnya ini, hadir hati ketika sholat. Syarat sholat ini maksudnya khusyuk. Wa alla ya'juba biha, syarat terakhir diterima sholat itu jangan ujub biha, dengan sholatnya. Ini syarat diterima sholat. Faslun wallahu alam. Faslun. Nah kemarin udah ya, kemarin juga udah ya. Sekarang lanjutin nih, masih tentang syarat diterimanya sholat. Kemarin jelasin bahwa yang pertama yaitu tujuan melakukan ibadah, tujuan sholat dia itu wajah Allah. Wajah Allah ini bukan muka ya, tapi zatullah, zat Allah. Tuh, ai zatahu, yakni zatnya Allah. Maksudnya di sini berarti ikhlas ya. Ikhlas. Nah, kemarin ikhlas itu ya kata Syekh Muhammad Nawawi, pengarang Sulam Taufik ini, katanya lali to'mi, lali tomai, jadi bukan ngarep fisawabi, dapat pahala fil janati, di surga, walali horobi, dan niatnya juga bukan mau kabur karena takut minal ikobi, dari siksaan, wal khaufi, dan takut minan nari, dari neraka. Tuh ada di tengahnya ya. Bali kaunihi ta'ala ilahahu wa huwa abduhu, tapi ya emang buktinya Allah itu ya ilahahu, emang Allah itu Tuhan kita, ya emang udah semestinya wajib ibadahi, wa abduhu, dan kita itu emang hamba statusnya gitu, statusnya hamba. Itu ya ikhlas. Jadi sebenarnya ikhlas itu kan, kalau kata Allah ikhlas itu nggak ada yang bisa lihat gitu. Kita suka mikir ikhlas itu susah banget ya, diganggu mulu gitu.
jadi nggak bisa ikhlas gitu, diliatin orang jadi nggak bisa ikhlas, diganggu sama setan jadi nggak bisa ikhlas. Padahal kata Allah itu kan ikhlas itu katanya sirrun, al ikhlasu sirrun min asrorin. Jadi ikhlas itu sirrun min asrorin la ta'rifuhu al malaika fataktubuhu wala ta'rifuhu syaiton fatahlikahu. Jadi menurut Allah, jadi ikhlas itu katanya sirrun. Jadi kata Allah ikhlas itu ya hubunganku dengan hambaku. Kata Allah gitu. Ikhlas itu ya koneksi antara hambaku dan aku. Kata Allah gitu. Terus la ta'rifuhu malaikah fataktubuhu, malah malaikat juga nggak tahu, nggak bisa mendeteksi orang ini ikhlas apa enggak, nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Bahkan la ta'rifuhul malaikah fataktubuhu. Jadi ikhlas itu saking ikhlas itu memang hanya hubungan antara hamba dan ama Allah doang. Kata Allah kan memang ikhlas itu adalah urusan hambaku dan aku gitu kata Allah. Bahkan la ta'rifuhul malaikah, malaikat pun juga nggak bisa tahu. La ta'rif, nggak bisa mendeteksi ini siapa yang lagi sholat nih ikhlas kagak, nggak bisa. Misalkan kita sholat, yang malaikat catat tuh cuman udah sholat, sholatnya udah 4 rakaat kayak gitu doang, nggak mencatat ikhlas atau enggak. Karena kenapa? Ikhlas itu hanya hubungan seorang hamba sama Allah, sirun, rahasia tersembunyi gitu. Bahkan la ta'rifu syaiton, bahkan setan pun nggak tahu. Jadi ini salah ya kalau nggak bisa ikhlas nih diganggu setan, nggak bisa. Karena apa? Setan pun malah nggak tahu. Fatahlikuhu, maka setan nggak bisa ngerusak, nggak bisa. Jadi apalagi kita ya ngelihat orang sodako, gue tahu dia mah gue tahu pasti dia mah nggak ikhlas, dia mah mau dilihat orang, nggak bisa gitu ya. Jangankan kita, malaikat pun la ta'rifuhu, nggak bisa. Kita sholat aja malaikat nggak nyatet ikhlas atau nggak bisa. Jadi ikhlas itu hubungan hamba dengan Allah. Makanya di sini indallah, menurut Allah, karena nggak ada yang tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Bahkan ya setan juga nggak bisa ganggu gitu lah. Setan juga nggak tahu orang itu sembunyi. Jadi ikhlas itu benar-benar hubungan hamba sama Allah. Jadi kalau kata kita ikhlas itu mah masalah hati, nggak ada yang tahu, itu benar. Bahkan bukan antara orang yang juga, antara kita yang nggak tahu, tapi malaikat, setan itu juga nggak tahu sebenarnya hubungan Allah sama hambanya. Sirrun min asrorin la ta'rifuhul malaikah wala ta'rifu syaiton, nggak bisa gitu. Makanya kalau kita sholat kita sholat depan kita misalkan tembok, kita bakal kita bakal niatin sholat kita tuh buat tembok gitu. Kita bakal bagusin sholat kita gak gara-gara ada tembok? Enggak ya? Nah kalau kita sholatnya udah bisa kayak gitu, menganggap orang lain tuh udah gak ngaruh gitu. Misalkan kita sholat, depan kita tembok atau depan kita ada batu, kita bakal ada batu nih, gue mau bagusin sholat kita, mau panjangin gitu gak? Kenapa? Karena kita nganggep batu itu ngaruh gak sama kita? Enggak ngaruh buat kebaikan kita, buat image bagus kita, pahala kita nggak ngaruh. Nah orang yang ikhlas, nggak ria, itu udah mikir kayak gitu. Jadi emang makhluk orang itu udah nggak mikir orang itu ngaruh ke dia. Jadi coba misal Rasi sholat, ada orang atau orang yang menurut Rasi ngaji juga. Coba jujur, Rasi gimana ya sholatnya? Bakal dibagusin. Berarti Rasi masih nganggep orang itu memberi dampak buat Rasi, bener? Orang itu Rasi mau Rasi dinilai bagus sama orang itu, berarti kebagusan Rasi, kemuliaan Rasi tergantung sama orang itu, bener? Nah berarti Rasi
kita masih menganggap orang masih ngaruh sama kita gitu. Nah kalau orang yang ikhlas mikirnya nggak gitu. Orang yang udah ikhlas, yang gak riya, mikirnya konsepnya nggak gitu. Tapi konsepnya apa? Dia ibadah karena Allah, wajah Allah, ya, ikhlas. Jadi orang lain nggak ngaruh buat diri dia, nggak penting gitu ya. Jadi kalau orang alim tuh nganggep Allah tuh lebih penting gitu ya, lebih penting. Bahkan kalau kita meninggal juga, coba kita kan kalau meninggal, kalau mau lagi sekarat nih ya, di akhir kata kita sebelum mati gitu, sebelum udah nggak bisa ape-ape, itu kita apanya mau kita ucapin? Kenapa? Kenapa kita nggak ngucap diri kita? Ya Allah, mudah-mudahan gue masuk surga kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalau secara hakikat, kalau dalam ilmu tasawuf, ente tuh nggak penting. Bahkan ketika mau meninggal pun nggak penting. Tubuh anda itu nggak penting. Bahkan lagi pas mau meninggal pun yang penting adalah ente ngucap la ilaha illallah masuk surga. Benar nggak? Bahkan lagi mau sekarat pun nama ente nggak penting. Bener? Yang disebut siapa? Allah. Itu dia. Ya kan? Nggak penting. Bener nggak? Ayo dah coba kalau masih nganggap orang itu ngaruh ke hidup ente, berani gak ntar pas lagi sekarat nyebut nama itu? Berani gak? Nggak berani, karena akal ente emang udah nerima bahwa memang kalau mau masuk surga ya bukan karena nyebut orang itu. Bener? Nah itu udah nerima. Bener gak? Iya, bahwa ente sendiri pun nggak penting, diri sendiri kita juga nggak penting di hadapan Allah, nggak penting. Ya di akhir hayat kita aja kita nggak nyebut diri kita la ilaha illallah aja, Allah tuh, ya kan? Kita enggak tuh kayak, ya Allah mudah-mudahan hamba ampuni dosa hamba, mudah-mudahan hamba, enggak ya? Kita udah la ilaha illallah gitu, ya kan? Barang siapa yang akhir kalimat pas mau meninggalnya itu la ilaha illallah, maka masuk surga, diharamkan masuk neraka, ya kan? Tuh, ya kan? Jadi dalam ilmu tasawuf tuh ada yang namanya ilmu fana. Fana itu menghilangkan diri sendiri total di hadapan Allah. Jadi yang ada tuh cuman Allah doang. Kalau di ilmu tasawuf tuh ada yang namanya ilmu fana ya. Fana itu artinya hancur, menghancurkan selain Allah. Bahkan diri kita kita ilangin. Selain Allah aja adanya. Kayak gitu. Nah ini, kemarin bahwa yang dimaksud sholat diterima itu hendaknya orang itu dengan sholat dia itu maksudnya itu karena Allah, wajah Allah, zat, karena Allah. Maksudnya wajah Allah di sini ikhlas. Nah makanya di sini tuh lali toma'i tuh, bukan karena tomak ngarep. Ya walaupun mengharap pahala, mengharap siksaan, mengharap tidak mendapat siksaan itu boleh ya, karena mengharapnya juga mengharap ke Allah, nggak apa-apa. Tapi untuk makom yang udah tinggi, ini makom ikhlas yang paling tinggi, coba lihat, bener? Tuh. Kenapa? Karena kalau di kitab hikam ya, ingat ya. Jadi ini bagi orang yang masih mengharap pahala gitu. Ini guyonan, candaan orang yang levelnya udah tinggi. Apa sih namanya, sentilan gitu buat orang-orang yang masih ngarep-ngarep surga. Padahal masih boleh loh, ngarep surga itu masih disebut ikhlas juga. Tapi kalau makamnya udah tinggi, makam yang pertama ini lali toma fisawab, bener-bener surga pun nggak ngarep gitu. Ya udah, dia ibadah emang karena Allah Tuhan, kita hamba. Ini udah makom yang paling tinggi, ya kan? Makom yang awal ini nih, ya kan? Makanya kata hikam kemarin gimana? Kaifatat lubul ajro ala amalin mimman huwa muhdi ilaik, gitu. Ejekannya gitu. Kok nggak mikir apa ya gitu? Kata yang udah nggak mikir, ya kan? Kaifatat lubul ajro, kenapa kok masih ada kepikiran mau dapat pahala? Ajro itu pahala. Kenapa ente masih menuntut pahala ke Allah?
Padahal miman huwa mudihilahu, ente sholat aja bisa beramal itu karena siapa? Karena Allah. Modalnya aja dari Allah. Kok ente nuntut gaji juga dari Allah gitu? Ini untuk yang makom udah tinggi. Tapi awas. Ini juga kita harus latih juga. Harus dilatih. Yang kita, aduh ini mah bukan makom kita. Enggak gitu. Hidup emang sebenarnya seperti itu. Hidup sebenarnya seperti ini. Jadi hidup tuh ya sebenarnya nih, hidup tuh harus pakai ilmu hakikat, harus ya. Ini jarang kan kita ngelihat ilmu hakikat. Yang kita lihat apa? Syariat. Namanya syariat itu apa? Syariat itu firoil aini. Yang namanya syariat itu hanya pandangan mata doang. Pandangan mata kita sholat, teta sodako. Tapi kita nggak tahu, aduh mungkin habis sodakoh dia bilang-bilang ke orang, atau mungkin dia habis bagi ke orang, dia sodakoh nih ke temen. Nah habis gitu, karena dia merasa berjasa, dia udah bagi ke temen, akhirnya dia merasa lebih baik dari dia. Nah ya kan, ya itu bahayanya itu. Nah ini yang udah makomnya itu udah ibadahnya itu karena balikauni ta'ala ilahu. Tuh lihat di tengahnya. Ya karena memang Allah itu ilahu, pangeran Tuhan kita. Wa huwa abduhu, dan saya itu emang hamba. Gitu. Ya enggak pantas gitu. Kayak misalkan pembantu lah. Pembantu masak misalkan. Masak, kita suruh masak, dimasak sama dia. Terus dia bilang gini, bos, ini boleh saya minta nanti 2 bungkus, sopan gak kayak gitu? Kita gedeg gak? Malah ada yang ngambil sendiri, gak bilang-bilang dulu, bawa pulang bungkus, gak tahu siapa itu, ada aja gitu, gak bantu. Nah kita gedeg gak kayak gitu? Asisten pembantu gitu, tugasnya kan masak, bener? Kok dia minta, nih boleh gak minta saya 2 bungkus gitu? Gak sopan, bener? Kayak gitu, ya kan? Ini udah menurut yang makom udah level 1 ya, ini ikhlasnya. Ya menurut tingkatan ikhlas yang udah tinggi, nggak pantas, nggak mikir gitu maksudnya. Ente sholat karena taufik dari Allah, ngaji dari rumah, datang ke sini dari Allah. Udah gitu minta mau dikasih lebih dari itu. Mau dapat pahala atau minta langsung ngerti, itu termasuk. Ente datang aja udah itu udah modal dari Allah, udah taufik dari Allah, udah gift, udah anugerah dari Allah. Kayak gitu. Iya. Sama saya juga ngajar kayak gini. Ya kan? Menurut ente pasti ente nganggep, wah, Tubas ngobrol di sini bagus jadi guru. Ngobrol di depan kalian, ente dengerin. Ya kan? Ente nganggepnya gitu, tapi enggak. Saya nganggepnya enggak gitu. Ya emang udah dikehendaki paham, ya udah emang tugasnya apa? Nyampein kayak gitu. Orang kaya haji, ya itu emang tugasnya. Jadi haji itu tugasnya siapa? Orang kaya, ya bener gak? Orang mampu ya. Orang mampu, tugasnya orang mampu sodako, haji, umroh. Kalau kemarin apa? Kurban, itu tugasnya. Gitu. Terus udah bisa haji, udah bisa umroh, udah bisa kurban, bangga, sombong? Enggak, ya emang udah tuh tugasnya, bener? Nggak bisa sombong, udah ikhlas, emang udah ketentuan Allah gitu. Ya jadi kalau menurut level yang pertama ini nggak sopan. Ente mau habis sodako, habis doa, habis sholat, terus selalu habis kita ngelakuin kebaikan nih selalu aja ngarep gitu, ngarep oh ntar gue dibalas nih, selalu aja, ya kan? Itu nggak mikir gitu kata kaum ulama yang tingkat ikhlasnya udah tinggi itu katanya kaifat tatlubul ajro. Gimana ya? Ente kok nggak mikir, kok masih tatlubul ajro, masih minta ganjaran. Padahal miman huwa muhdi ilaik, muhdi hadiah. Padahal itu tuh udah jadi hadiah malah buat ente, kok nuntut gaji, dikasih modal buat jualan, habis udah jualan udah berhasil. Padahal modalnya dari kita, dia minta lagi ke kita, kan geblek ya kan?
nggak punya mikir. Nah kalau menurut kalau kita melihat dari situ, kata kita juga geblek ya, bener ya. Tapi kita sebenarnya gitu juga. Kalau kita habis sodako atau kita gini ke tetangga kita, ke temen loyal, ke tetangga juga baik, itu kan tapi kita niatnya apa? Biar dibaikin juga. Itu kalau kata makom ini nggak bisa gitu. Itu kata makom yang pertama itu bukan ikhlas. Kalau masih nganggep itu adalah nganggep imbalan, loyal ke teman. Kalau ngomong sopan, dia dibilang oh alaknya bagus, soleh gitu. Padahal mah biasa aja, natural. Kan mau ngomong kayak gimana kayak, ya kan? Ya bukan nabi kan? Kalau nabi baru udah alami aja. Harus sopan ke orang. Oh kita sopan juga ke dia, ntar juga supaya dia juga sopan ke kita. Kenapa? Karena kalau begitu gini, orang kadang bilang ikhlas itu berat gitu ya. Gimana sih ngelakuin sesuatu atau ibadah itu berat banget. Tapi kalau kata Tubas gini, kenapa berat ya? Kalau kata Tubas gini lah, malah ente kalau ibadah, kalau bersosial sama orang itu kalau nggak ikhlas malah berat. Malah kalau Tubas gitu terbalik. Kenapa? Coba aja ente baik sama orang, loyal sama orang, suka ngasih, suka muji. Tapi kalau teman ente nggak begitu juga, ente kesel nggak? Jatuhnya kesel, kecewa. Gue mah jaga perasaan dia. Kalau dia dongkol sama tetangga, misalkan baik ngasih sesuatu, kok dia nggak ngasih juga, atau aku nggak pernah bagi, jatuhnya kecewa, uring-uringan. Kenapa? Karena itu tandanya kita butuh ikhlas. Kalau nggak ikhlas malah berat. Makanya saya Tubas bingung lah, kenapa ente ibadah nggak pakai ikhlas berat, malah kata saya kalau nggak ikhlas malah berat. Kenapa? Resikonya jadi kecewa, itu jadi berat, lebih berat gitu. Bener gak? Iya, lebih berat. Nah ente abis sodako, yang ente tahu tuh sodako tanpa ubala, rezeki makin nambah gini. Tapi itu benar. Tapi kalau di dalam realitanya setiap ente sodako selalu ada tatlubul ajro, selalu ada nuntut ke Allah. Oh udah ente sodako, tapi ente begitu aja, nggak dapat balasan. Ente bakal gimana? Uring-uringan, kecewa, berat gak? Berat. Nah di situ berarti ikhlas memang kita lah yang butuh. Bukan ibadah yang harus ikhlas, tapi kita yang emang butuh gitu. Dibalik harusnya. Bukan berat, tapi emang kita emang hidup butuh ikhlas. Kalau enggak kita bakal kecewa terus gitu. Baik sama orang, ngomong sama teman kita sopan, nggak pernah ngeledek dah, biar dia juga nggak ngeledek kita. Tapi suatu hari dia nyakitin hati kita, kecewa gak? Nah itu karena apa? Karena awalnya ada tatlubul, ada nuntut mau kayak gitu juga. Nah itu dia di situ pasti timbul kecewa. Makanya alhamdulillah diharusin ikhlas tuh, alhamdulillah gitu sih. Kalau udah terbalik, alhamdulillah kita setiap aktivitas harus ikhlas, bener gak? Kalau enggak uring-uringan gak tiap hari? Coba puyeng. Soalnya kenapa? Di pikiran kita kalau kita segini pasti dapat segini, bener? Kalau ke orang baik pasti orang itu baik, bener? Kita rumusnya begitu terus. Nah kalau kita begitu terus, makanya kita kolat ma'rifatullah. Kita tuh sedikit mengenal Allah tuh jadi dangkal kita pengetahuan tentang Allah itu. Soalnya kita sebatas makhluk doang gitu. Ya emang kalau baik ke tetangga, baik ke saudara itu bukan karena kita tatlubul ajro harusnya, bukan karena emang mau menuntut biar dia gitu lagi ke kita, enggak, tapi emang itu disyariatkan, emang perintah dari Allah. Emang udah perintah Allah aja. Oh Allah harus kalau sama ini harus begini, oh udah kita lakuin. Kalau awalnya begitu, kita baik sama orang, dia nggak baik, kita kecewa nggak? Tapi kalau kita dari awal, oh gue baik sama orang, bodo amat pokoknya emang disuruh sama Allah ya kan, bagusnya begini sama tetangga sama saudara. Nah ketika dia membuat sakit hati kita biasa aja gak? Biasa aja, nggak kecewa, nggak berat. Kenapa? Karena dari awalnya beda. Dari awalnya nih
bibitnya beda, bagus dari awalnya emang ya udah emang ini perintahnya dari Allah gitu. Jadi nggak stuck di makhluk gitu, dikembalin ke Allah, emang ini perintah Allah gitu, kayak gitu. Iya, kenapa orang berat ikhlas? Enggak, padahal menurut Tubas malah kalau nggak pakai ikhlas berat, bener, banyak kecewa gitu, susah, ribet, hidup tuh ribet tiap hari, ya kan? Kalau nggak ada ikhlas ya, alhamdulillah, bener gak? Alhamdulillah, ibadah, aktivitas kata Allah harus ikhlas. Wah, itu alhamdulillah bagus, malah nggak usah disyaratin, alhamdulillah diadain, alhamdulillah. Kalau nggak kenapa? Coba ente sholat duha, ayo. Kalau di pikiran ente sholat duha itu apa? Sholat uang, sholat uang dah, ada kompensasi gitu ya. Kita ngelakuin sholat duha begini pasti dapat, ya kan? Begini pasti dapat. Tapi coba kalau ente udah sholat duha, udah gitu nggak kaya, pasti frustasi, pindah ke dukun. Jatuhnya kan begitu, bener gak? Kenapa? Karena kita tatlubul ajro, bener-bener ngarep dari sholat itu, gitu. Malah kata Tubas, ikhlas itu lebih enak. Maksudnya bukan beban, malah kita emang butuh, gitu. Ya udah, kalau udah maksudnya ikhlas gitu, ya udah. Sholat duha bagus, nggak sholat duha ya bagus juga, gitu. Asalkan ya udah, ini kita tetap gitu. Allah yang ngaturnya, ya kan, bener gak? Kita apa-apa jadi enak. Kenapa ikhlas berat ya kata orang? Malah kata Tubas nggak ikhlas, malah jadi berat, bener gak? Nungguin, berharap gitu. Nah, kalau menurut makom yang level tinggi ini katanya syarat diterima sholat yaitu harus wajah Allah, ikhlas. Ikhlas di sini level yang pertama yaitu bener-bener nggak ngarep pahala tuh, udah bener-bener udah hina gitu, ngarep surga aja tuh udah parah gitu. Kalau menurutnya level 1 ini udah parah, kaifatat lubul ajro gitu, nggak mikir kok masih nuntut ajro gitu. Padahal ente sholat juga dikasih Allah, itu udah gift. Kayak saya ini bisa paham, bisa ngaji, itu udah gift. Kalau mau nuntut gaji, ini saya udah kecewa, nggak digaji-gaji, bener? Udah uring-uringan, makanya nih dari apa? Dari ikhlas ini. Alhamdulillah, maksudnya kata itu basi. Nah, bener gak? Coba bayangin. Ente kalau kata itu bas, ente harus lebih bersyukur daripada aneh ikhlasnya. Coba katanya kan satu huruf berilmu dapat berapa? Berapa dinar gitu ya? Berapa emas gram? Ente bisa gak menyembangi itu? Oh, ente harus bersyukur banget daripada aneh gitu. Terus kata ente bagi dah tuh ke aneh 200.000. Seapa 200.000 dari 1.000 dinar? Masih belum. Makanya udah bersyukur ada ikhlas diciptakan di dunia itu. Bener gak? Jadi sedikit kekecewaan, kita sering berdoa itu juga ada ikhlasnya, harus ikhlas. Kalau enggak kan kita apa? Tatlubul ajro. Aduh, udah doa udah gini kok mana ini mana efeknya, kan dampaknya apa? Kecewa. Kenapa? Tatlubul ajro, ngarep gitu. Udah, karena berarti dia ibadahnya apa? Kalau menurut kaum yang makom yang pertama, level yang pertama apa? Balikaunihi ta'ala ilahu wa huwa abduhu. Nah, ini yang pertama pegangannya. Ya udah, ibadah itu yang memang Allah itu tuh Tuhan, wa huwa abduhu, dan kita hamba. Gitu. Kita harus lihat dari hakikat ya. Emang kita hidup emang harus dari hakikat. Ini belajar ya dari kemarin fikih syariat gitu ya. Rukun, wudu itu syariat, wudu. Salat kita salat tunduk gitu ya. Salat aja, padahal hati ngegerutu ya, masih ngebohong, masih ngebully orang. Padahal artinya salat itu kan, sujud itu kan tunduk. Ya kan? Itu makanya kan kata itu Bas tadi, syariat kita nggak cukup syariat tuh, karena apa? Syariat itu firoil aini, cuman kelihatannya doang, kelihatannya ente sodako, kelihatannya ente ini, tapi dalamnya belum diperbaiki, bener nggak? Abis sodako ngungkit, abis sodako ngeremehin, oh gue lebih baik daripada dia soalnya gue udah sodako ke dia, bener? Banyak kan gitu, ya kan? Bener? Kayak gitu, menuntut gitu, merasa berjasa, nah itu, ntar ke situnya jadi ujub. Nah, nyambung ntar ke syarat yang terakhir, ujub. Nganggap bahwa dia berjasa sama amal dia. Kayak gitu. Nah, berarti yang pertama yaitu balikonihi ta'ala ilahu wa abdu. Nah, itu ente kenapa Rasi? Salat itu kenapa? Nah. Kenapa?
Ente kenapa ya? Sholat kenapa? Ibadah kenapa? Diperintahnya gitu ya. Diperintahnya? Begitu, benar. Diperintahnya gitu. Dan karena emang itu Tuhan, kita hamba. Udah selayaknya, emang udah begitu aja. Kayak gitu, sudah mantep begitu aja jawabannya gitu. Kenapa ente sholat? Kenapa? Balikauni ta'ala ilahu wa ana abdu. Masya Allah. Ya Allah emang udah ilahu, emang Tuhan. Udah sewajarnya. Wa ana abdu, dan saya hamba, udah. Sedangkan status hamba itu apa? Sholat. Status hamba itu ya sholat. Ciri hamba itu sholat. Gitu. Wah ini mantep, ini udah jawabnya udah. Balikauni ta'ala ilahu. Enggak karena surga. Ya emang Allah itu ilahu, Tuhan. Wa abdu, dan saya, wa anak lah ganti. Wa ana abdu, dan saya hamba. Kayak gitu. Malah ini kayak tadi mau selesai, ini kayak nggak bakal selesai nih. Malah ada ya, ini udah pada tahu kali ya ceritanya. Malah ada yang udah dimasukin ke neraka, tapi di neraka dia masih menyembah Allah. Dia masih muji Allah, zikir ke Allah. Baik, udah dimasukin ke neraka. Udah pada tahu nih pasti ceritanya. Udah dimasukin ke neraka. Malaikat Jibril bingung nanya, kenapa kan ente sudah di neraka, udah disiksa kok masih nyembah Allah, masih zikir ke Allah, masih zikir. Kata dia, nggak ada urusannya katanya. Itu jawabannya gitu tuh, berat amat. Nggak ada urusannya saya zikir menyembah Allah sama sama neraka, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya, saya udah lagi disiksa sama menyembah Allah, zikir ke Allah, nggak ada urusannya. Udah tinggi banget itu, jadi nggak ada urusan. Ya neraka ya udah, entah itu menyembah Allah itu masih kewajiban, masih. Jadi kita di akhirat masih wajib. Ya iyalah. Awas ya di sini sholat ngaji, di sono di sini nyembah Allah, engkau maha. Sono udah surga. Dulu gue capek. Nah, awas, bahkan udah di neraka pun apa? Masih, nggak ada urusannya. Neraka menyembah Allah itu udah ini banget. Jadi jadi hamba itu udah hukum pasti gitu. Status hamba itu udah pasti kita mau. Jadi gimana ya? Kayak gini. Misalkan 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 1 2. Nah, ente tubas tanya 1 tambah 1 2. Ente jawab 2, nunggu tubas kasih ini gak? Kasih hadiah gak? Kenapa? Karena itu kebenaran. Misalkan ente tubas tanya 1 tambah 1 2 tuh. Mau dikasih hadiah, mau dikasih pahala atau enggak, ente pasti jawab. Nah itu maksudnya. Jadi untuk mengungkapkan kebenaran nggak perlu hadiah apa-apa. Ente menjawab 2 untuk mempertahankan kewarasan ente, bener? Bener. Jadi ente sholat untuk mempertahankan kehambaan. Ya kalau nggak sholat lebih parah, gila. Kayak gitu. Bener gak? Jadi masuk neraka mau masuk surga nggak ada kaitannya sama menyembah Allah. Gitu. Jadi ibadah sholat itu nggak ada kaitannya sama surga sama neraka. Sholat itu ya untuk mempertahankan kewarasannya. 1 tambah 1 2. Mau dikasih hadiah, enggak, tetap jawab itu. Kenapa? Emang pasti bener. Emang Rasi mau mempertahankan kewarasan Rasi, bener gak? Ya bodoh amat mau orang kasih hadiah mau enggak, ya gue enggak mau dianggap bodoh, bego. Ya mau jawab gak? Pasti jawab, bener? Nah kayak gitu. Jadi ente sholat, mau dikasih pahala, mau enggak, mau ngaruh ke kehidupan ente untung enggak, ya udah, tetap sholat. Tapi misalkan ente sholat kalau apa? Lebih semangat sholat kalau apa? Semangat sholat. Iya. Kenapa sholat? Kalau ada tujuan. Kalau hari kita lagi bagus, bener, sholat tuh lagi jadi ladang apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kayaknya dipikir-pikir dulu, kayak gitu, ya kan?
Enggak gitu, tapi malah kita menjadi hamba, menunjukkan kita hamba itu dengan sholat. Jadi menyembah itu nggak ada urusannya sama sholat, itu nggak ada urusan sama surga neraka. Malah sholat itu ya itu menunjukkan kewarasan ini ya. 1+1 kayak tadi, ya kan? Gitu. Itu ikhlas ya, masuk akal banget sebenarnya ini. Akal. Dilatih. Walaupun susah ya untuk jiwa kita susah, bener gak? Lagi sholat ikhlas. Tapi kan akal kita nerima, bener gak? Nerima bahwa emang kita itu hamba. Allah itu tuh Tuhan, emang wajib diibadahi tuh, ya kan? Dilatih walaupun jiwa kita susah, tapi akal kita udah nerima nih, bener? Gitu. Itu, ya itu. Wa yakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Nah, yang kedua syarat diterima sholat. Ini udah ya sebenarnya kemarin ya. Makanan kita, wa malbusuhu wa musallahu, tempat sholatnya, pakaian kita itu halal. Ini udah.